Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Cynthia Puspita, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan D4 Akuntansi Alih Jenjang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis financial modeling. Sebelum saya menjelaskan analisis financial modeling ini, tentu kita harus tahu dulu dong apa itu financial modeling, apa fungsinya, dan bagaimana cara menerapkannya pada suatu perusahaan. Financial modeling adalah suatu kegiatan untuk membuat suatu model yang mampu menampilkan performa keuangan perusahaan. Biasanya financial modeling ini dibuat dalam bentuk spreadsheet yang kompleks atau mendetail agar bisa membantu perusahaan meninjau performa keuangannya dan dalam mengambil keputusan finansial di masa yang akan datang. Fungsi dari financial modeling ini ada 4. Yang pertama, menjadi salah satu metode perencanaan. Yang kedua, mengontrol kinerja tim secara efektif. Yang ketiga, media analisis risiko. Dan yang keempat, metode pengambilan keputusan. Sedangkan cara menerapkan financial modeling ini pada suatu perusahaan adalah yang pertama, kita harus menyiapkan dulu variabel untuk financial modeling ini. Biasanya variabel ini terdiri dari data histori kinerja perusahaan, data asumsi, dan laporan keuangan. Yang kedua, kita akan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, kita akan menyusun asumsi laporan keuangan, yaitu kita akan menyusun jadwal inventory, jadwal account receivable, atau jadwal account payable. Yang keempat, kita melakukan analisis DCF dan skenario sensitivitas. Yang kelima, kita akan menambahkan analisis dan skenario sensitivitas. Dan yang keenam, membuat skema atau grafik. Baiklah, sebelum kita membuat analisis financial modeling, kita tentunya harus menyimpulkan dulu data historis perusahaan, yang mana data historis ini terdiri dari income statement dan balance sheet. Income statement yang dimisalkan pada perusahaan Puspita.co ini, data historisnya itu untuk tahun 2001 dan tahun 2002. Yang mana pada income statement yang akan kita inputkan yaitu revenue, cost of goods sold, operating expense, interest expense, income tax expense, depreciation, dan amortization. Setelah kita inputkan tadi, maka kita akan mencari pertumbuhan growth atau persentase growth atau persentase pertumbuhan, yang mana rumusnya itu revenue tahun yang dicari, yaitu tahun 2002, dibagi dengan revenue tahun sebelumnya atau tahun 2001 dikurang 1. Sedangkan untuk mencari persentase of sales cost of goods sold ini, rumusnya adalah cost of goods sold tahun yang dicari dibagi dengan revenue tahun yang dicari. Maka dapatlah seperti berikut. Selanjutnya, untuk memperoleh gross profit ini, kita akan mengurangkan dari revenue dikurang dengan cost of goods sold. Sedangkan persentase of sales dari gross profit ini, kita akan memperolehnya dari gross profit tahun yang dicari dibagi dengan revenue tahun yang dicari. Selanjutnya, untuk mencari persentase of sales operating expense ini, kita akan mencarinya dengan rumus operating expense tahun yang dicari dibagi dengan revenue tahun yang dicari. Setelah itu, untuk mencari operating income atau EBIT ini, kita mengurangkannya dari gross profit dikurang dengan operating expense. Setelah mendapat operating income, maka kita juga dapat mencari pre-tax income, yang mana rumusnya adalah operating income dikurang dengan interest expense. Setelah itu, setelah memperoleh pre-tax income, maka kita akan mencari net income, yang mana rumus dari net income ini adalah pre-tax income dikurangi dengan income tax expense dan tax rate. Selanjutnya, untuk mencari EBITDA, tadi kita telah memperoleh nilai operating income atau EBIT, maka kita akan memindahkannya ke bawah untuk mencari EBITDA ini. Rumus EBITDA adalah operating income atau EBIT ditambah dengan depreciation ditambah dengan amortization. Maka dapatlah hasil dari EBITDA ini, yaitu untuk tahun 2000X1 6.271 dan untuk tahun 2000X2 yaitu 70404.
Selanjutnya kita akan mengisi data historis balance sheet pada puspita.co ini untuk tahun 2001 dan tahun 2002, yang mana pada bagian assets terdiri dari current assets dan fixed assets. Current assets ini yang akan kita inputkan yaitu cash, account receivable, inventory, dan prepaid expense. Sehingga total current assets-nya adalah 14.779. Sedangkan untuk fixed assets yang akan kita inputkan yaitu land, property, and equipment net of accumulation depreciation. Sehingga total fixed assetnya adalah 10.913 dan total aset adalah 25.692. Sedangkan untuk liabilities juga terbagi dari current liabilities dan long-term liabilities. Current liabilities ini yang akan kita inputkan yaitu account payable, line of credit, dan current maturities of long-term debt. Sehingga total current liabilities-nya adalah 6.957. Long-term liabilities yang akan kita inputkan yaitu long-term debt net of current maturities yaitu 5.000. Sehingga total liabilities yang kita peroleh yaitu 11.957. Selanjutnya itu equity. Equity yang akan kita inputkan yaitu terdiri dari common stock, additional paid in capital, dan retained earning. Sehingga total dari equity adalah 13.735 dan total dari liabilities ditambah dengan equity adalah 25.692. Selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah aset sama dengan liabilities ditambah equity. Maka kita akan mengurangkan dari total assets dikurangkan dengan total liabilities ditambah equity, harus 0 di sini. Setelah kita menginput data historical pada income statement dan balance sheet, maka kita akan membuat sebuah integrated financial statement final, yang mana dalam membuatnya kita memerlukan sheet atau tabel bantu yang terdiri dari input historical, debt schedule, dan property, plant and equipment schedule. Yang pertama kita akan membuat dulu sheet input historical yang terdiri dari income statement, balance sheet, dan cash flow statement. Dalam menginput ini, kita akan menginputkan data historis yang telah kita peroleh tadi untuk tahun 2001 dan tahun 2002, yang mana data ini akan membantu kita dalam memproyeksikan tahun 2000X3 sampai dengan tahun 2000X7. Setelah kita selesai mengisi kolom historical untuk tahun 2000X2 dan 2000X1 ini, maka selanjutnya kita akan mengisi kolom 2000X2 sampai dengan 2000X3. Pada kali ini saya akan menjelaskan khusus untuk tahun 2000X3 karena rumusnya nanti tinggal kita copy saja, kita tarik dari 2000X3 sampai dengan 2000X7. Pada bagian income statement, revenue dicari dengan revenue tahun sebelumnya dikali dengan 1 ditambah dengan persentase growth atau pertumbuhan revenue-nya. Yang mana pada perusahaan puspita.co ini mengasumsikan bahwa persentase growth atau pertumbuhannya yaitu sebesar 10% setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu kita akan mencari cost of goods sold, yang mana rumus dari cost of goods sold ini adalah persentase of sales tahun yang dicari dikali dengan revenue tahun yang dicari. Yang mana persentase of sales dari cost of goods sold ini kita cari dengan merata-ratakan persentase of sales 2 tahun sebelumnya, yaitu data dari tahun 2000X1 dan 2000X2. Maka dapatlah hasil untuk persentase of sales tahun 2000X3. Selanjutnya gross profit, kita tinggal mengurangkan dari revenue dikurang cost of goods sold. Untuk mencari persentase of sales gross profit ini, maka kita akan mencarinya dengan
hasil gross profit dibagi dengan revenue tahun yang dicari. Hasil gross profit dibagi dengan revenue tahun yang dicari. Setelah itu, untuk mendapatkan nilai operating expense, kita mencarinya dengan persentase of sales tahun yang dicari dikali revenue tahun yang dicari. Di mana persentase of sales operating expense ini didapatkan dengan merata-ratakan persentase of sales 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2000X1 dan tahun 2000X2. Setelah itu, operating income diperoleh dengan mengurangkan gross profit dikurang dengan operating expense. Selanjutnya, interest expense ini akan kita isi pada sheet debt schedule. Selanjutnya, pre-tax income. Pre-tax income ini adalah operating income dikurangkan dengan interest expense. Selanjutnya, income tax expense, yaitu dicari dengan tax rate dikali dengan pre-tax income. Tax rate ini diasumsikan oleh perusahaan sebesar 35% setiap tahunnya. Sehingga dapatlah hasil net income, yaitu pengurangan dari pre-tax income dikurang dengan income tax expense. Selanjutnya, untuk mencari EBITDA sama dengan yang tadi, operating income ditambah dengan depreciation dan amortization. Sehingga dapatlah hasil untuk tahun 2000X3 EBITDA-nya itu 4.667. Lanjut kita ke balance sheet. Pada bagian balance sheet ini, untuk mengisi tabel proyeksi 2000X3 sampai 2000X7, maka akun cash ini akan kita cari dahulu dengan mengisi tabel cash flow management. Tabel bantu cash flow management. Nah, seperti ini. Cash flow management ini terbagi dari cash flow from operating activities yang tadi dari net income. Net income ini kita dapat dari net income yang telah kita peroleh pada income statement tadi. Sebesar ini, tinggal kita copy ke bawah. Selanjutnya, change in working capital-nya, account receivable-nya. Nilai ini merupakan hasil pengurangan dari account receivable tahun sebelumnya dikurang dengan account receivable tahun yang dicari. Untuk inventory juga sama, itu adalah pengurangan dari inventory tahun sebelumnya dikurang dengan inventory tahun yang dicari. Sedangkan untuk account payable itu adalah account payable tahun yang dicari dikurang dengan account payable tahun sebelumnya. Sehingga dapatlah hasil net cash provided by operating activities-nya adalah 2.618. Karena nilai capital expenditure forecast kita ini akan kita isi pada debt schedule, maka kita kosongkan dahulu revolving credit facility dan off credit dan long term of debt ini juga akan kita isi pada sheet debt schedule, maka kita kosongkan dahulu. Maka dapatlah net cash flow kita sebesar 2.618, di mana merupakan penjumlahan dari net cash provided by operating activities ditambah dengan net cash used in investing activities dan ditambah dengan net cash provided by used in finance activities. Sedangkan beginning balance-nya adalah itu cash yang terdapat pada tabel balance sheet tahun sebelumnya, yaitu ini sebesar 2.000. Untuk 2000X2 yaitu 2.000. Hingga dapatlah ending cash balance-nya sebesar 4.618. Ini merupakan jumlah dari net cash flow ditambah dengan beginning cash balance. Nah, jika telah dapat hasil dari ending cash balance ini, maka nilai dari 2000 ending cash balance untuk tahun 2000X3 sampai tahun 2000X7 ini kita pindahkan ke atas.
atas ini. Selanjutnya untuk mencari akun receivable, yaitu rumusnya adalah revenue tahun yang dicari dibagi 365 hari dikali akun receivable days. Akun receivable days ini kita cari dengan menggunakan sebuah tabel bantu yang bernama balance sheet assumptions, yang mana akun receivable days ini merupakan waktu yang diperlukan perusahaan untuk menagih piutang kepada pelanggan untuk mendapatkan kas, yang mana rumusnya untuk tahun 2000X1 adalah akun receivable tahun yang dicari dibagi dengan revenue tahun yang dicari dibagi 365 hari, maka dapatlah 38 hari. Jika sudah dapat untuk tahun 2000X1 dan 2000X2, maka kita untuk mencari tahun 2000X3 sampai 2000X7 itu kita tinggal merata-ratakan dari tahun 2000X1 dan tahun 2000X2. Setelah dapat, maka akan diperolehlah hasil dari akun receivable ini. Selanjutnya inventory juga sama, rumusnya adalah cost of goods sold tahun yang dicari dibagi 365 hari dikali inventory days. Inventory days ini juga kita buat balance sheet assumptions-nya dengan cara untuk tahun 2000X1 yaitu inventory tahun yang dicari dibagi dengan cost of goods sold tahun yang dicari bagi 365 hari. Inventory days ini merupakan waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Setelah diperoleh hasil untuk tahun 2000X1 dan 2000X2, maka kita tinggal merata-ratakannya untuk mencari tahun 2000X3 sampai 2000X7. Setelah dapat, maka otomatis rumusnya hasilnya akan seperti yang terlihat. Selanjutnya prepaid expense ini merupakan untuk tahun 2000X3 ini merupakan prepaid expense tahun sebelumnya. Begitu seterusnya. Sehingga dapatlah total current assetnya sebesar 21.661. Untuk fixed asset, plant, property, and equipment of accumulation depreciation ini akan kita isi pada sheet plant, property, dan equipment schedule. Selanjutnya untuk current liabilities account payable, ini rumusnya adalah akun payable tahun yang dicari dibagi dengan 365 hari dikali dengan total hari akun payable days, yang mana akun payable days ini merupakan untuk menentukan waktu yang diperlukan perusahaan untuk melunasi hutangnya kepada pemasok. Cara mencari akun payable days untuk tahun 2000X1 ini adalah akun payable tahun yang dicari dibagi dengan cost of goods sold tahun yang dicari dibagi 365 hari. Maka setelah dapat hasil untuk tahun 2000X1 dan 2000X2, maka kita tinggal merata-ratakannya untuk tahun 2000X3. Maka akan diperolehlah hasil akun payable untuk tahun 2000X3 sebesar 6.883. Line of credit dan current maturities of long-term debt diisi pada sheet debt schedule. Total current liabilities-nya adalah 6.883. Long-term liabilities yang terdiri dari long-term debt net of current maturities ini diisi pada sheet debt schedule. Selanjutnya itu equity. Equity terdiri dari common stock, yang mana common stock ini diasumsikan nilainya 15 setiap tahun. Selanjutnya additional paid in capital diasumsikan nilainya sebesar 5.000 setiap tahun. Sedangkan retained earning
dicari dengan retained earning tahun sebelumnya ditambah net income tahun yang dicari. Maka dapatlah hasilnya untuk tahun 2000 X3 itu 14.320. Total equity itu 19.335. Total liabilities dan equity adalah 26.218. Selanjutnya itu debt schedule. Mana bagian debt schedule ini interest expense yang tadinya kosong pada bagian input historical akan kita isi dengan membutuhkan tabel tambahan yang bernama supporting schedule seperti yang telah kita buat di bawah ini. Dimana supporting schedule ini terdiri dari cash balance. Cash balance ini didapat dari cash tahun sebelumnya. Untuk 2000 X3 maka akan kita dapatkan dari cash tahun 2000 X2 yang terdapat pada balance sheet. Nih. Selanjutnya itu untuk free cash flow from operation and investing ini kita akan menjumlahkan net cash provided by operating dan net cash used in investing activities. Selanjutnya untuk free cash flow from financing di sini adalah kita tinggal mensamadengankan long term debt tahun yang akan kita cari. Ini long term debt kita dapat tadi sebesar negatif 500, maka kita pindahkan ke bawah ini. Untuk minimum cash balance itu diasumsikan nilainya 2000 setiap tahun, sehingga total cash available or required from LOC kita adalah 1571 yang diperoleh dari jumlah cash balance ditambah free cash flow from operation and investing ditambah free cash flow from financing dan dikurang dengan minimum cash balance. Untuk line of credit, kita tinggal mencari nilai maksimal dari line of credit tahun sebelumnya dikurang dengan cash available tahun yang dicari. Namun jika bernilai negatif, maka akan dianggap nol. Untuk long term debt net of current maturities, kita cari dengan long term debt net of current maturities tahun sebelumnya dikurang dengan current portion of long term debt tahun yang dicari. Diasumsikan nilai dari current portion of long term debt adalah sama dengan tahun sebelumnya. Nilai current of portion of term debt sama dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk mencari interest rate on long term debt itu kita asumsikan nilainya 80% setiap tahun, dan interest rate on line of credit juga kita asumsikan nilainya 5% setiap tahun. Untuk mencari interest expense on long term debt itu dicari dengan rata-rata dari total long term debt net of current maturities dan current portion of long term debt tahun sebelumnya dan tahun yang dicari dikali dengan interest rate on long term debt. Maka dapatlah hasil 380. Untuk interest expense on line of credit dicari dengan rata-rata dari line of credit tahun sebelumnya dan tahun yang dicari dikali dengan interest rate on line of credit. Maka dapatlah total interest expense sebesar 414 untuk tahun 2000 X3. Nah, setelah kita dapatkan nilai total dari interest expense dari tahun 2000 X3 sampai 2007, kita tinggal pindahkan ke atas ke bagian income statement di bagian interest expense ini. Maka otomatis nilai dari pre-tax income kita akan berubah karena yang tadinya kosong sekarang sudah terisi, maka berubahlah nilai pre-tax income dan net income kita. Selanjutnya kita akan membuat kembali tabel balance sheet assumptions untuk account receivable days, inventory days, dan account payable days.
Caranya masih sama dengan yang tadi, yaitu untuk akun receivable days dicari dengan akun receivable days tahun yang dicari dibagi dengan revenue tahun yang dicari dibagi dengan 365 hari. Untuk inventory days-nya dicari dengan inventory tahun yang dicari dibagi dengan cost of goods sold tahun yang dicari dibagi 365 hari. Untuk akun payable days dicari dengan akun payable tahun yang dicari dibagi cost of goods sold tahun yang dicari dibagi 365 hari. Setelah kita memperoleh akun receivable days, inventory days, akun payable days tahun 2000X1 dan tahun 2000X2, maka untuk tahun 2000X3-nya kita akan merata-ratakan agar mendapatkan nilai harinya, yaitu untuk akun receivable days tahun 2003 38 hari, inventory days 28 hari, dan akun payable days 33 hari. Selanjutnya, setelah kita membuat ini balance sheet assumption ini, maka kita akan memasukkannya kembali ke dalam balance sheet dengan rumus revenue tahun yang dicari dibagi 365 hari dikali dengan akun receivable days. Untuk inventory juga sama, yaitu cost of goods sold tahun yang dicari dibagi 365 hari dikali inventory days. Sedangkan untuk akun payables dicari dengan cost of goods sold tahun yang dicari dibagi 365 hari dikali akun payable days. Maka dapatlah hasilnya seperti yang terlihat pada sheet berikut ini. Untuk mencari cash, kita juga perlu membuat kembali tabel cash flow statement. Karena tabel ini kita buat kembali karena akun receivable days, inventory days, dan akun payable days-nya berbeda dengan sheet input historical yang telah kita buat tadi. Maka secara otomatis nilai dari akun receivable ini, inventory, dan akun payable ini akan berbeda dengan input historical, sheet input historical. Untuk net income diisi dengan net income yang kita peroleh setelah kita memasukkan nilai interest expense untuk tahun yang kita proyeksikan. Selanjutnya depreciation dan amortization kita buat 0. Selanjutnya akun receivable ini dicari dengan akun receivable tahun sebelumnya dikurang dengan akun receivable tahun yang diproyeksikan. Untuk inventory dicari dengan inventory tahun sebelumnya dikurang dengan inventory tahun yang akan diproyeksikan. Dan akun payable dicari dengan akun payable tahun yang akan diproyeksikan dikurang dengan akun payable tahun sebelumnya. Maka dapatlah net cash provided by operating activities sebesar 2071. Sedangkan untuk capital expenditure purchase of plant, property, and equipment ini akan diisi pada bagian sheet property, plant, and equipment schedule. Maka nilai dari net cash used in investing activities-nya adalah 0. Selanjutnya untuk revolving credit facility line of credit ini terdapat pada tabel supporting schedule, maka kita tinggal memindahkannya untuk tabel cash flow statement ini. Ini dicari juga dengan total cash available or required untuk tahun yang diproyeksikan dikurang dengan line of credit tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk long term debt ini kita cari dengan long term debt net of current maturities tahun yang diproyeksikan dikurang dengan tahun yang sebelumnya. Ini terdapat pada supporting schedule. Ini dikurang dengan ini 2000X3 dikurang dengan 2000X2, maka dapatlah hasilnya negatif 500. Maka hasil dari net cash provided by use in finance activities yaitu merupakan jumlah dari revolving credit facility, line of credit ditambah dengan long term debt. Selanjutnya net cash flow dicari dengan jumlah dari net cash provided by operating activities ditambah dengan
net cash used in investing activities ditambah dengan net cash provided by used in finance activities. Untuk beginning cash balance-nya diperoleh dari nilai cash tahun sebelumnya pada balance sheet. Nilai untuk tahun 2002 adalah nilainya adalah 2000. Maka untuk tahun 2003 beginning cash balance kita adalah 2000. Sehingga dapatlah ending cash balance kita 2196. Setelah itu kita akan mengisikannya pada bagian balance sheet kita. Setelah mendapatkan ending cash balance kita akan memindahkannya pada bagian cash untuk 2000 X3 sampai dengan 2000 X7. Untuk account receivable tadi sudah kita pindahkan juga. Untuk prepaid expense ini sama dengan prepaid expense tahun sebelumnya, itu sebesar 1849. Sehingga total current assets kita untuk tahun 2000 X3 adalah 19.789. Untuk bagian fixed asset yaitu property, plant and equipment net of accumulation depreciation, ini kita akan mengisinya pada sheet property, plant and equipment schedule. Maka total aset kita adalah 19.789. Untuk current liabilities, account payable juga sudah kita cari tadi. Line of credit, di sini kita tinggal memindahkannya dari tabel supporting schedule yang telah kita buat tadi, yaitu line of credit kita adalah 0 untuk tahun 2003 sampai 2007, 0 nilainya, maka kita pindahkan ke bagian tabel balance sheet kita. Untuk current maturities of long term debt juga kita pindahkan dari tabel supporting schedule pada bagian current portion of long term debt ini. Nilainya 500 untuk setiap tahunnya, maka kita pindahkan ke bagian current maturities of long term debt. Maka nilai dari current liabilities kita adalah 7.655. Untuk long term liabilities yang terdiri dari long term debt net of current maturities ini kita juga tinggal pindahkan dari tabel supporting schedule. Ini kita pindahkan ke balance sheet. Sehingga total liabilities kita adalah 11.655. Untuk equity yang terdiri dari common stock, di mana nilainya diasumsikan sama setiap tahunnya sebesar 15. Untuk additional paid-in capital juga diasumsikan nilainya sama sebesar 5.000 untuk setiap tahunnya. Sedangkan untuk retained earning ini akan kita isi dengan menjumlahkan net income tahun yang akan kita proyeksikan dengan retained earning tahun sebelumnya. Maka hasilnya akan berbeda dari input historical yang kita miliki. Retained earning-nya akan berbeda karena nilai net income kita berbeda. Maka dapatlah nilai total equity 19.066. Total liabilities dan equity kita adalah 30.721. Selanjutnya kita akan membuat sheet property, plant and equipment schedule, di mana kita akan memfokuskan untuk mengisi dari fixed asset yaitu property, plant and equipment net of accumulation depreciation untuk tahun proyeksi 2003 sampai dengan 2007. Ini tadinya kosong, ini kita cari dengan membutuhkan sebuah tabel bantuan untuk property, plant and equipment schedule seperti berikut. Untuk beginning property, plant and equipment net of accumulation depreciation, ini kita asumsikan nilainya sama dengan nilai tahun sebelumnya, yaitu untuk 2003 maka akan sama nilainya dengan 2000 X2. Untuk capital expenditure diasumsikan nilainya untuk tahun 2000 X3 ini 3.500 dan untuk tahun berikutnya itu adalah nilai tahun sebelumnya ditambah dengan 500, begitu sampai untuk tahun 2000 X7.
Selanjutnya depreciation. Depreciation ini kita cari dengan depreciation as persentase of revenues dikali dengan revenue tahun yang diproyeksikan. Untuk mencari depreciation as percentage of revenues ini, kita juga memerlukan data depreciation historical dibagi dengan revenue historical untuk mengisi tahun 2001 dan 2002. Sedangkan untuk mengisi tahun yang diproyeksikan yaitu 2003, kita akan mencarinya dengan merata-ratakan dari data tahun historical. Maka dapatlah ending dari property, plant and equipment net of accumulation depreciation ini dari jumlah beginning property, plant and equipment depreciation ditambah dengan capital expenditure dan dikurangi dengan depreciation. Maka dapatlah hasil untuk tahun 2003 yaitu sebesar 11.159. Setelah kita dapatkan hasil, kita tinggal pindahkan ke balance sheet kita untuk fixed asset tahun yang diproyeksikan 2003 sampai dengan 2000X7. Maka otomatis nilai total liabilities dan equity kita berbeda, total aset kita berbeda dengan sebelum kita mencari dengan property, plant and equipment net of accumulation depreciation tadi. Yang mana pada debt schedule kita, total aset kita hanya 19.789 yang jika dicek hasilnya akan mengandung negatif dengan liabilities ditambah dengan equity. Maka setelah kita masukkan nilai ending dari property, plant and equipment ini, maka hasilnya akan balance dengan liabilities ditambah equity. Maka setelah kita selesai membuat sheet bantu mengenai property, plant and equipment ini, maka kita akan memperoleh integrated financial statement yang final. Nilai net income-nya untuk tahun 2003 adalah 2.794, EBITDA-nya adalah EBITDA ini merupakan jumlah dari operating income ditambah depreciation dan amortization. Sedangkan depreciation ini telah kita peroleh dari tabel depresiasi dari tabel property, plant and equipment schedule ini. Kita tinggal pindahkan ke bagian depreciation. Maka otomatis nilai EBITDA kita untuk final adalah 7.940. Untuk balance sheet kita, total aset kita adalah 30.752 dan total liabilities tambah equity adalah 30.752, sehingga otomatis aset kita sama dengan liabilities ditambah dengan equity. Demikianlah penjelasan mengenai analisis financial modeling pada video kali ini. Thank you for watching and see you the next video. Dadah!